Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fikri dengan NIM 2111102441052. Di sini saya akan mempresentasikan materi revolusi 5G untuk keperluan UTS jaringan nirkabel. Jaringan saat ini nirkabel adalah tulang punggung yang menghubungkan kita dengan dunia digital. Setiap hari kita mengandalkan jaringan ini untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Anda mungkin sedang menonton video ini melalui koneksi nirkabel atau bahkan melalui perangkat seluler Anda yang terhubung ke jaringan 4G atau 5G. Dari panggilan telepon hingga streaming konten dan peralatan rumah tangga pintar hingga mobil otonom, jaringan nirkabel memainkan peran kunci dalam mendukung gaya hidup modern kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi salah satu evolusi terbaru dalam dunia jaringan nirkabel, revolusi 5G. Mari kita memahami apa itu 5G, bagaimana ini akan mengubah cara cara kita berinteraksi dengan teknologi dan tentu saja mengapa hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Apa sih 5G itu? 5G itu singkatan dari generasi kelima, adalah langkah evolusi terbaru dalam dunia jaringan nirkabel. Ini adalah generasi penerus dari 4G LTE yang telah menjadi tulang punggung komunikasi secara seluruh selama beberapa tahun terakhir ini. Eh, Apa yang membuat 5G itu 5G itu begitu istimewa adalah kecepatan dan kemampuan yang jauh melampaui pendahulunya. Dengan 5G ini kita memasuki era konektivitas super cepat yang dapat memberikan kecepatan unduh hingga 20 gigabit per detik. Ini tidak hanya berarti pengunduhan konten yang lebih cepat, eh, tetapi juga membuka pintu bagi aplikasi dan inovasi baru sebelumnya yang sulit diwujudkan. Selain kecepatan yang luar biasa, 5G itu juga menawarkan latensi yang sangat rendah, kurang dari 1 milidetik. Ini berarti waktu respon yang hampir sangat instan, yang sangat penting untuk aplikasi real time seperti game online, kendaraan otonom, dan telemedicine. Jadi 5G ini adalah bukan hanya sekedar generasi baru jaringan nirkabel. Ini adalah tonggak dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi dan membuka peluang baru dan memungkinkan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Di video ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana 5G akan mengubah cara kita hidup dan berkomunikasi. Ada beberapa fakta tentang 5G. Kecepatan tinggi 5G dapat mencapai kecepatan unduh hingga 20 gigabit per second. Latensi rendah, waktu respon yang sangat cepat yang tadi, kurang dari 1 milisecond. Kapasitas besar dapat menghubungkan jutaan perangkat secara bersamaan. Terus ada teknologi yang dibalik 5G. Ada MIMO, multiple input, multiple output, menggunakan beberapa antena untuk meningkatkan kinerja. Terus ada beamforming, fokuskan sinyal ke perangkat yang membutuhkan meningkatkan efisiensi. Terus ada spektrum frekuensi, pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih luas. Terus eh, ada manfaat dari 5G yaitu IoT, Internet of Things, menggunakan perangkat seperti mobil, rumah pintar, dan peralatan rumah tangga. Telemedicine untuk dukungan konsultasi medis jarak jauh dan operasi. Mobil otonom mendukung gerakan otonom dengan latensi rendah. Terus kita ada tantangan dan kontroversi terkait 5G adalah aspek penting yang perlu dibahas dalam video ini. Eh, Masalah kesehatan. Terdapat perdebatan tentang potensi dampak radiasi gelombang elektromagnetik dari jaringan 5G terhadap kesehatan manusia. Sumber radiasi ini termasuk antena seluler dan perangkat dari kabel. Namun, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat radiasi ini dalam batas yang diizinkan oleh Badan Regulasi Kesehatan seperti WHO dan FDA. Di keamanan data menjadi tantangan utama dalam jaringan 5G karena jumlah besar perangkat terhubung dan pertukaran data yang sangat besar.
Keamanan perangkat IoT, Internet of Things adalah perhatian khusus karena perangkat tersebut dapat menjadi pintu masuk dari serangan cyber. Perlindungan data pribadi dan privasi pengguna juga terutama aplikasi medis dan berbagai informasi sensitifnya, yaitu menjadi isu kunci. Pentingnya untuk mencantumkan berbagai pandangan dan opini yang berbeda tentang masalah kesehatan dan keamanan ini, serta memberikan informasi yang seimbang dan berdasarkan bukti yang ada. Ini akan membantu kalian untuk memahami kerumitan masalah. eh Terus ada kelebihan dan kelemahan dari revolusi 5G ini. Kelebihannya yaitu tadi kecepatannya tinggi, kapasitasnya besar, transformasi industri. Kelemahannya yaitu investasi yang terlalu besar, tantangan keamanan dan privasi. Kesimpulannya pentingnya 5G dalam evolusi jaringan, dari kabel, dan transformasi teknologi. Dalam era digital ini yang terus berkembang, pentingnya 5G dalam evolusi jaringan dari kabel tidak dapat diremehkan. Eh, Pentingnya 5G dalam evolusi jaringan dari kabel ini kita nggak bisa ngeremehkan gitu lah. 5G mewakili tonggak baru dalam cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan teknologi sehari-hari. Ini salah satu langkah maju yang tidak hanya menawarkan kecepatan tinggi, tetapi kita juga bisa menghadirkan kemampuan baru yang mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan kita nih loh. Eh, Salah satu hal penting mencolok tentang 5G ini adalah kecepatan yang luar biasa yang saya sebutkan berapa kali tadi, dengan kemampuan unduh hingga 20 gigabit per detik. Itu cepat banget. Kita dapat mengunduh konten dalam sekejap mata, video yang definisi tinggi, definisi tinggi, game online, aplikasi berat, data berfungsi tanpa gangguan. Itu hal yang luar biasa. Itu bisa memberikan pengalaman yang lebih mulus, latensi yang sangat rendah, itu kurang dari 1 milidetik, itu 0 milisecond buat main game segala macam, itu enak banget. Berarti respon hampir instan yang kan yang kita dapat dalam segala hal, dari kendaraan otonom Tesla contohnya hingga telemedicine, kendaraan-kendaraan yang menggunakan jaringan lah. Transformasi yang lebih mendalam terjadi dalam bentuk konektivitas Internet of Things, IoT. IoT sekarang mantap banget. 5G memungkinkan kita ini miliaran perangkat untuk terhubung, mulai dari peralatan rumah pintar hingga sensor industri. Ini membuka pintu bagi inovasi yang tak terhitung jumlahnya. Nggak bisa kita hitung lagi lah. Itu. Dengan aplikasi mulai dari kota pintar hingga pertanian cerdas, sudah ada ya sekarang ya. Kita akan mengalami perubahan drastis dalam cara kita mengelola kehidupan sehari-hari kita. Terus, namun dengan semua kemajuan ini juga kita ada tantangan lah dan kontroversi. Masalahnya ya yang kita sebutkan tadi terkait kesehatan terhadap radiasi 5G telah memicu perdebatan yang cukup panjang. Sementara keamanan data menjadi perhatian utama dengan pertumbuhan besar dalam pertukaran informasi melalui jaringan. Jadi apa yang harus kita ambil dari semua ini? Ya 5G adalah lebih dari sekedar generasi yang sekarang dari 8G, 2G, 5G, 2G, 3G, 4G, LTE. LTE itu 4G setengah ya. Eh, itu sekarang tuh 5G itu kayak perubahan paradigma lah. Ini mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, menghadirkan kecepatan, koneksi, dan kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nggak pernah kan, kayak buffering tuh nggak pernah kita alamin kalau kita pakai 5G. Kalau kita pakai Edge mungkin bufferingnya sampai seharian tuh. Namun kita juga harus menjalani perubahan ini dengan bijak, memahami resiko dan manfaat dari perubahan yang kita dapat sekarang. Sebagai kita seorang individu dan masyarakat ya, kita harus memantau perkembangan 5G, memperhatikan sumber informasi yang sahih, dan berpartisipasi dalam debat yang berkelanjutan tentang etika, kesehatan, dan keamanan. Sebenarnya kita harus saling memberi opini lah tentang apa yang perubahan paradigma yang kita dapat sekarang ya.
Kita berada sekarang di ambang era baru dalam evolusi jaringan nirkabel, dan bagaimana kita mengelolanya akan mempengaruhi masa depan teknologi dan hubungan kita dengan dunia digital. Kesimpulan yang saya ini sampaikan adalah cerminan mencerminkan pentingnya 5G dalam evolusi jaringan nirkabel dan peran besarnya dalam transformasi teknologi, sambil mengakui tantangan yang ada dan tanggung jawab kita dalam mengelola perubahan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.